Halo Pedikers, masih ingat sosok Serda Ucok? Prajurit Kopassus yang pernah mengeksekusi tahanan penjara yang membunuh 2 orang rekannya di Yogyakarta. Alih-alih dicekam, tindakannya ini justru mendapat banyak pujian oleh masyarakat, khususnya warga Yogyakarta. Lantas kira-kira bagaimana kalau Serda Ucok turut ditugaskan untuk menangani kelompok kriminal bersenjata di Papua? Mari kita bongkar. Serda Ucok merupakan prajurit di TNI Angkatan Darat yang lahir di Jakarta pada 11 Juni 1977. Sosoknya menjadi pusat perhatian setelah ia melakukan aksi penyerangan pada tahun 2013 silam. Pemilik nama lengkap Ucok Tigor Simbolon ini dikenal masyarakat sebagai seorang pahlawan karena berjanji melakukan pemberantasan premanisme di daerah Yogyakarta. Serda Ucok adalah prajurit Korps Baret Merah Kopassus. Saat melakukan aksinya, ia sedang bertugas sebagai bintara di Batalion 22 Grup 2 Sandi Yuda Kopassus dengan pangkat Sersan 2. Prajurit berdarah Batak ini tinggal di asrama Grup 2 Kopassus yang terletak di Sukoharjo. Asrama ini berjarak sekitar 2 jam perjalanan darat dari kota Yogyakarta. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat setia kawan dan selalu menjunjung tinggi kehormatan satuan Kopassus. Kendati telah 10 tahun berlalu, aksi heroik Serda Ucok masih menarik untuk diperbincangkan. Sebab aksinya ini banyak mengandung pesan moral meskipun tindakannya melanggar hukum. Peristiwa ini bermula ketika seorang atasan Serda Ucok dikeroyok oleh kelompok preman yang kerap meresahkan warga Yogyakarta. Atasan yang bernama Serka Heru Santoso ini merupakan sosok yang sangat berjasa dalam karir militer Serda Ucok. Serka Heru terlibat adu mulut di Hugos Cafe Yogyakarta, lalu berlanjut pada aksi perkelahian yang merenggut nyawanya. Tidak berhenti sampai di situ, keesokan harinya, seorang anggota Kodim sekaligus mantan prajurit Kopassus yang bernama Sertus Riono ditemukan dalam kondisi terkapar setelah dibacok. Pelaku pembacokan ini diduga merupakan anggota dari kelompok preman yang menewaskan Serka Heru. Serda Ucok dan Sertus Riono memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya sama-sama menempuh pendidikan Kopassus di Batu Jajar Bandung. Saat keduanya menjalani operasi militer di Aceh, Sertus Riono menyelamatkan nyawa Serda Ucok. Momen ini tak pernah dilupakan oleh Serda Ucok dan membuatnya merasa berhutang budi. Oleh karena itu, ketika mendengar kabar naas mengenai kedua orang terdekatnya, Serda Ucok seketika naik pitam. Tanpa pikir panjang, ia mencari informasi tentang pelaku pengeroyokan dan berniat melaksanakan aksi balas dendam. Usai mengantongi nama-nama pelaku dan lokasi keberadaan mereka, Serda Ucok mengajak 2 orang temannya, yakni Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik. Saat itu Serda Sugeng dan Koptu Kodik sedang menjalani pelatihan di Gunung Lau, Karanganyar. Setelah ketiganya berbincang, mereka pun sepakat meninggalkan lokasi pelatihan dengan membawa senjata AK, 2 pucuk replika AK-47 dan sebuah pistol. Setibanya di lapang Cebongan, tempat para pelaku berada, ketiga prajurit TNI ini menyamar dan mengaku sebagai anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Petugas sipir mencurigai gerak-gerik mereka dan tidak mengizinkan ketiganya masuk. Namun Serda Ucok berhasil masuk setelah mengancam petugas lapas dengan senjata api dan memintanya untuk menunjukkan sel tempat pada pelaku pengeroyokan ditahan. Sipir yang berada dalam kondisi terdesak memberitahu kalau para tahanan yang dicari Serda Ucok berada di sel blok 5A dan memberikan kunci selnya. Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, Serda Ucok bergegas menuju sel para pelaku, sementara kedua orang temannya berjaga di depan lapas. Hanya butuh waktu 5 menit bagi Serda Ucok di dalam sel untuk menghabisi 4 orang pelaku dengan menggunakan senjata AK-47. Segera setelah semua pelaku dipastikan tewas, ketiga prajurit TNI ini pergi meninggalkan lapas. Mereka pun sempat merusak kamera CCTV dan mengambil rekaman CCTV lapas untuk menghilangkan barang bukti.
Imbas dari aksi balas dendam yang dilakukan Serda Ucok bersama dua rekannya adalah hukuman karena telah melanggar aturan. Namun di saat yang sama, tindakan tegas Serda Ucok terhadap para preman membuat ancaman keamanan di wilayah Yogyakarta menurun drastis. Hal ini lantas membuat Serda Ucok mendapat sanjungan oleh masyarakat Yogyakarta. Pengadilan Militer Yogyakarta memvonis Ucok Tigor Simbolon dengan hukuman pidana 11 tahun penjara. Prajurit berbadan tegap ini dinilai terbukti melakukan penyerangan yang menewaskan 4 orang tahanan titipan kepolisian daerah Yogyakarta. Usai divonis hakim, Serda Ucok menyatakan akan tetap tinggal di Yogyakarta setelah menjalani masa hukuman. Anggota Kopassus ini pun mengajak serta anak dan istrinya untuk tinggal di Yogyakarta dan berjanji akan memberantas premanisme. Serda Ucok dan kedua rekannya disambut sebagai pahlawan setelah menjalani sidang. Ratusan warga Yogyakarta berkumpul di depan gedung persidangan untuk memberikan dukungan kepada Serda Ucok. Ketiga terdakwa ini bahkan diberi kalung bunga oleh para masyarakat. Sangat mengharukan ya, Bedikers. TNI memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Untuk itu, TNI dilengkapi dengan pasukan elit yang memiliki keunggulan dan kemampuan khusus. Kopassus merupakan salah satu pasukan elit terbaik TNI. Publik mengenal Kopassus dengan Korps Baret Merah, lantaran baret berwarna merah yang menjadi ciri khas pasukan ini. Serda Ucok dan para anggota Kopassus lainnya dibekali sejumlah kemampuan khusus, di antaranya gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Dengan moto berani, benar, dan berhasil, Kopassus berhasil menyelesaikan sejumlah operasi, seperti penumpasan DITII, operasi militer PRRI atau Permesta, operasi Trikora, penumpasan G30 SPKI, Peperadi Irian Barat, operasi Seroja di Timur Timur, dan operasi pembebasan Sandra di Bandara Don Muang, Thailand. Dengan kemampuan khas prajurit Kopassus, apakah Serda Ucok mampu ditugaskan untuk memberantas KKB Papua? Mengingat sepak terjangnya selama ini pasti mampu lah ya. Kalau menurut kamu bagaimana, Bedigers? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Saat ini Serda Ucok telah bebas dari masa hukumannya. Ia dibebaskan pada tahun 2021 karena telah menjalani 2/3 dari total masa tahanannya. Setelah keluar dari penjara, Serda Ucok dikabarkan kembali ke Korps Baret Merah. Dilansir dari laman okeson.com, Serda Ucok disebut-sebut bergabung ke dalam Satuan Telik Sandi atau intelijen di Grup 3 Sandi Yuda. Satuan Kopassus yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur, ini memiliki spesifikasi tugas perang rahasia, termasuk kemampuan dalam intelijen tempur atau combat intel, serta counterinsurgency atau kontra pemberontakan. Satuan ini telah malang melintang di berbagai operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu operasi yang sukses dijalankan adalah operasi rahasia yang dilakukan di Belanda.